Pada video kali ini, kita akan belajar tentang makna dan penggunaan kata get. Kata get ini termasuk kosakata bahasa Inggris yang paling sering digunakan, terutama dalam konteks conversation, percakapan, ataupun informal speaking, pembicaraan informal. Juga informal writing, tulisan informal. Kata get masuk dalam kelompok irregular verb, kata kerja tak beraturan. Verb satunya get, verb 2 dan verb 3-nya got. Untuk American English, biasanya pakai gotten. Makna umum kata get yang mungkin sahabat juga sudah tahu sama dengan receive, obtain, atau fetch. Mendapatkan, menerima, memperoleh, mengambil atau mengambilkan. Seperti dalam contoh, I got an email from my boss. Saya mendapatkan email dari atasan saya. Got di sini artinya mendapatkan atau menerima. Di sini punya satu objek, yaitu an email. Perlu sahabat ketahui, kata get juga bisa punya dua objek. Seperti dalam contoh, Can you get me an ice cream? Bisakah kamu mengambilkan atau membelikan es krim untukku? Objek yang pertama adalah me. Ini kita sebut indirect object. Objek tak langsung, biasanya berupa orang. Dan objek yang kedua adalah an ice cream. Ini kita sebut direct object, objek langsung, biasanya berupa benda. Kalau sahabat cek di Kamus Bahasa Inggris, setidaknya ada 16 makna lain dari kata get. Ini belum termasuk kata get yang digunakan dalam frase atau ungkapan idiomatis. Jadi memang banyak sekali maknanya, dan ini biasanya yang menyulitkan pembelajar pemula. Supaya pembahasan kata get ini tidak terlalu luas, saya akan fokuskan hanya pada 10 makna dan pola penggunaan kata get yang paling sering digunakan. Saya sertakan juga variasinya. Langsung saja. Yang pertama, kata get yang diikuti noun atau noun phrase, kata benda atau frase kata benda. Biasanya artinya sama dengan obtain atau receive, mendapatkan, menerima, atau memperoleh. Contoh, his father got a new job. Ayahnya mendapatkan pekerjaan baru. Di sini get diikuti noun phrase a new job. Meskipun umumnya kata get yang diikuti noun atau noun phrase ini maknanya sama dengan obtain atau receive, perlu sahabat ingat, terkadang get juga bisa punya makna lain atau bahkan tidak diterjemahkan dalam beberapa ungkapan yang sifatnya idiomatis. Di antaranya get some sleep, artinya sama dengan sleep, tidur. Now get out of here and let me get some sleep. Sekarang keluar dari sini dan biarkan saya tidur. Berikutnya get a job, maknanya sama dengan find work, mencari pekerjaan. Why don't you get a job at one of the local supermarkets? Mengapa kamu tidak mencari pekerjaan di salah satu supermarket lokal? Selanjutnya, get a change. Maknanya sama dengan have an opportunity, memiliki atau mempunyai kesempatan. Misalnya, at least then you may get a chance to see your wife more often. Paling tidak, nantinya kamu mungkin punya kesempatan untuk lebih sering menemui istrimu. Next, get an idea of. Maknanya sama dengan become familiar with, menjadi akrab dengan atau mengenal. Have dinner with us, so you can get an idea of our family. Makan malamlah bersama kami, biar kamu bisa mengenal keluarga kami. Dan yang terakhir, get a hold of. Bisa pakai a atau tidak, sama saja. Maknanya sama dengan contact atau find somebody.
menghubungi atau mencari seseorang. Where have you been? I've been trying to get hold of you all day. Kamu kemana saja? Sudah seharian saya berusaha menghubungimu. Yang kedua, kata get yang diikuti adjective atau kata sifat. Maknanya sama dengan become, menjadi. Contoh dalam kalimat, eat your breakfast before it gets cold. Makanlah sarapanmu sebelum menjadi dingin, atau cukup sebelum dingin. Jadi get terkadang diterjemahkan, terkadang juga tidak, tergantung konteksnya. Berikut ini adalah list adjektif atau kata sifat yang sering digunakan setelah get. Angry, cold, fat, anxious, comfortable, full, bold, dark, good, better, dizzy, hard, big, easy, healthy, busy, empty, heavy, chilly, famous, hot, hungry, quiet, tall, late, ready, thirsty, light, rich, warm, mad, ripe, well, nervous, serious, wet, noisy, sick, worse, old, dan sleepy. Yang ketiga, kata get yang diikuti to dan frase atau kata yang menunjukkan lokasi atau tempat. Maknanya sama dengan arrive, tiba atau sampai di suatu tempat. Contoh dalam kalimat, call me when you get to the train station. Telepon saya atau hubungi saya saat kamu tiba di stasiun. Ada pengecualian untuk beberapa kata seperti home, here, dan there. Kita tidak perlu pakai to sebelumnya. Jadi cukup get home, get here, dan get there. Yang keempat, kata get plus object plus verb 3 atau past participle. Maknanya sama dengan cause something to happen, menyebabkan sesuatu terjadi. Biasanya kita sebut get dalam pola ini dengan causative verb. Bisa diterjemahkan dengan meminta, dalam artian meminta seseorang atau orang lain melakukan sesuatu, atau bisa juga diterjemahkan dengan makna kalimat aktif, tergantung konteksnya. Contoh kalimat, I got my watch repaired yesterday. Ini sama dengan I caused my watch to be repaired by someone yesterday. Atau terjemahnya, saya meminta arloji saya diperbaiki kemarin. Atau bisa juga diterjemahkan bebas dengan struktur kalimat aktif bila konteksnya sudah jelas. Misalnya, I want to get my hair cut. Saya ingin potong rambut. Maksudnya di sini bukan saya sendiri yang memotong rambut saya, tapi orang lain. Yang kelima, selain diikuti objek dan verb 3, kata get juga bisa diikuti objek dan to infinitive. Jadi ingat, polanya get plus objek plus to infinitive. Maknanya cause or persuade to happen. Menyebabkan sesuatu terjadi atau menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Atau bisa juga membujuk orang lain melakukan sesuatu. Seringkali setelah proses yang sulit. Contoh dalam kalimat, I finally got her to go out for dinner with me. Kalimat ini sama dengan I finally managed to persuade her to go out for dinner with me. Akhirnya, saya berhasil membujuknya untuk keluar makan malam bersama saya. Untuk penjelasan lebih detail tentang causative verb get dan juga causative verb lainnya, insya Allah akan saya buatkan bahasan tersendiri di video yang akan datang. Baiklah sahabat, sekarang yang keenam. Get plus verb 3 atau past participle. Pola ini merupakan bentuk informal dari to be plus verb 3.
Jadi kata get digunakan untuk menggantikan to be, baik am, is, are, was, were, maupun been dalam kalimat pasif. Tetapi ada sedikit catatan, get plus verb 3 ini biasanya digunakan untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi secara kebetulan, tidak disangka-sangka atau di luar kendali, dan memiliki dampak baik atau dampak buruk. Contoh dalam kalimat, I get paid on Saturdays. Saya dibayar atau digaji setiap hari Sabtu. Contoh lainnya, the train got delayed for over 2 hours. Kereta api tertunda atau ditunda selama lebih dari 2 jam. Ini bisa masuk kategori peristiwa yang di luar kendali dan berdampak buruk. Meskipun biasanya bermakna pasif, pola get dan verb to ini bisa juga bermakna aktif. Seperti dalam kalimat, they are getting married next week. Mereka akan menikah minggu depan. Berikut ini adalah past participle atau verb 3 yang biasanya digunakan setelah kata get. Get accepted for atau get accepted into. Get divorced from, get accustomed to, get done with, get acquainted with, get dressed in, get arrested for, get drunk on, get bored with, get elected to, get confused about, get engaged to, get crowded with, get excited about, get finished with, get lost in, get fixed by, get married to, get hurt by, get prepared for, get interested in, get scared of, get invited to, get sunburned, get involved in, atau get involved with, get worried about, dan get killed by atau get killed with. Selanjutnya yang ketujuh, kata get plus it, get it. Maknanya understand a story or joke. Paham, mengerti, atau memahami cerita atau lelucon. Misalnya setelah mendengar cerita atau lelucon, kita bilang, sorry, I don't get it. Maaf, saya tidak mengerti atau tidak paham. Kata get yang maknanya sama dengan understand, artinya mengerti atau memahami, juga bisa diikuti kata, frase, atau klausa lain selain it. Seperti dalam contoh, I didn't get what she said because the music was too loud. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan karena musik terlalu keras. Di sini kata get diikuti noun clause, what she said, sebagai objeknya. Yang kedelapan, kata get plus particle seperti up, back, on, down, dan sebagainya. Yang membentuk phrasal verb, frase kata kerja yang biasanya terdiri dari 2 atau 3 kata, yang punya makna khusus dan berbeda dengan makna satuannya. Artinya maknanya bersifat idiomatis. Contoh penggunaan phrasal verb get back dalam kalimat. Give me a call when you get back. Hubungi atau telepon saya saat kamu kembali. Di sini kata get back artinya kembali. Contoh lainnya, I'll get you back for this. Saya akan membalasmu atas hal ini. Di sini kata get back artinya membalas dendam. Objeknya kata you di sini diletakkan antara get dan back. Atau kita juga bisa pakai preposisi at sebelum objeknya. Seperti dalam kalimat, she wants to get back at him for what he has done. Dia ingin membalas dendam kepadanya atas apa yang telah dia lakukan. Yang kesembilan, kata get yang digunakan dalam ungkapan idiomatis. Seperti get the hang of something. Kata something bisa diganti objek yang sesuai. Get the hang of artinya to learn how to do something or use something. Belajar cara mengerjakan atau menggunakan sesuatu. Biasa diterjemahkan memahami atau mengerti.
Biasanya dalam konteks ketika kita belajar mengerjakan atau menggunakan sesuatu. Contoh dalam kalimat. It seems difficult at first, but you'll soon get the hang of it. Awalnya kelihatan sulit, tapi kamu akan segera memahaminya. Misalnya kalimat ini kita katakan ke orang yang baru mau belajar cara mengoperasikan software tertentu. Yang terakhir, kata get yang digunakan dalam frase have got to atau has got to, tergantung subjeknya. Biasanya disingkat gotta. Dalam frase ini, yang dipakai hanya bentuk past dari get, yaitu got. Artinya sama dengan have to atau has to, harus atau perlu. Contoh dalam kalimat, I have got to go now. I have a class in 10 minutes. Saya harus pergi sekarang. Saya ada kelas 10 menit lagi. I have got to bisa disingkat I've gotta atau I gotta. Perlu sahabat ingat, kalau kita tidak pakai to, jadinya have got atau has got saja, maka maknanya beda. Have got atau has got biasanya dipakai dalam British English. Artinya sama dengan have atau has dalam American English. Mempunyai atau memiliki. Contoh dalam kalimat. I've got a question for you. Saya punya atau ada sebuah pertanyaan untukmu. Dalam American English, terkadang juga cukup menggunakan got saja. Jadinya, I got a question for you. Perlu sahabat ingat lagi dan perlu hati-hati terkait penggunaan kata get. Dalam tulisan atau pembicaraan yang bersifat formal, biasanya kita tidak menggunakan get, tapi kita gunakan sinonimnya yang lebih formal, seperti kata obtain, memperoleh, atau arrive, tiba atau sampai. Begitu juga untuk phrasal verb seperti get back, yang bermakna membalas dendam. Kalau konteksnya formal, kita gunakan retaliate, bukan get back.